Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Dini, dan di video kali ini aku akan menuturkan kata-kata mengenai perjalanan aku bisa kuliah di Pulau Jawa. Mari kita mulai. Kita flashback dulu beberapa tahun yang lalu, dimulai dari tahun 2017. Di situ aku duduk di kelas 3 SMA semester 2. Dan saat itu teman-teman angkatanku sudah banyak yang serius mendaftarkan diri ke beberapa kampus di Indonesia. Karena sekolahku itu adalah sekolah negeri, maka beberapa di antara kami diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu SNMPTN. Aku pun ikut mencobanya dengan mendaftarkan diri aku di salah satu program studi yang aku cita-citakan dari kecil. Tapi sayangnya dari hasil seleksi tersebut aku dinyatakan tidak lulus. Saat aku dinyatakan tidak lulus, itu aku kecewa, sedih, dan menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku nggak belajar dari dulu sehingga bisa dapat nilai yang bagus untuk dipertimbangkan bisa lulus di jalur SNMPTN. Tapi aku sadar bahwa aku nggak boleh larut dalam kesedihan lama-lama. Jadi aku tetap bangkit berusaha untuk mempersiapkan diri mengikuti salah satu jalur lainnya, yaitu SBMPTN. Nah, caraku untuk mempersiapkan diri itu adalah mengikuti salah satu bimbingan belajar yang ada di Toraja saat itu. Nah, tapi suatu hari saat kami sibuk mempersiapkan diri mengikuti tes-tes yang ada, di bulan Februari itu ada salah satu kampus dari Jawa yang datang ke sekolahku untuk mempromosikan kampus mereka. Dan dari paparan kampus itu aku sangat tertarik dengan salah satu jalur yang mereka tawarkan, yaitu beasiswa. Dan beasiswanya itu benar-benar full selama kita kuliah di sana. Nah, setelah itu aku mencoba mencari tahu dengan menggunakan, kebetulan saat itu sudah ada internet, dan aku cari tahu di Google latar belakang kampus ini, terus program studinya apa saja, dan bagaimana untuk mengikuti tes seleksi beasiswa itu dengan detail. Nah, dari hasil pencarianku itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program beasiswa tersebut. Yang pertama adalah surat keterangan berprestasi dari sekolah. Yang kedua adalah surat keterangan aktif berorganisasi. Karena kebetulan saat aku SMA itu aku orangnya cukup aktif dalam berorganisasi, dan di gereja juga itu aku ikut salah satu persekutuan pemuda. Jadi untuk mendapat surat keterangan ini itu aku sudah punya aksesnya seperti itu. Dan yang poin yang ketiga adalah mengisi formulir dengan lengkap dan beberapa supporting dokumen lainnya seperti kartu keluarga, KTP, dan identitas diri lainnya. Terus yang keempat, dan menurut aku ini adalah paling menantang dari semua syarat-syarat yang ada, itu adalah membuat esai yang berisi tentang perkenalan diri, background keluarga, alasan memilih kampus tersebut dan program studinya, kemudian pencapaian atau pekerjaan yang akan dikerjakan jika sudah lulus kuliah suatu hari nanti. Dan itu ditulis tangan, maksimal 1 halaman, seingatku itu 1 halaman folio bergaris. Dan di situ aku cukup lama memikirkan hal-hal apa yang aku akan tulis di satu kertas folio tersebut. Jadi waktuku untuk memikirkannya kurang lebih 1 minggu. Dan saat aku tulis esai tersebut, itu aku tulisnya berulang-ulang kali sampai nggak ada tip X ataupun nggak ada coretan yang salah di tulisan tangan itu. Nah, setelah semuanya selesai, aku kirim berkasnya ke kampus tersebut melalui pos Indonesia yang ada di Toraja. Dan aku
aku sangat berharap bisa lulus saat itu karena aku udah ditolak kan SNMPTN. Jadi harapanku tinggal SBMPTN dan program studi itu saat itu ya. Nah, sembari itu aku tetap berusaha mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional yang akan diselenggarakan di sekolahku saat itu. Lanjut, di sekitar bulan April 2017, aku mendapatkan telepon dari salah satu kampus di Jogja dan mengabari bahwa semua berkasku sudah diterima dan sudah dicek oleh panitia yang ada di sana. Selanjutnya, kata mereka itu adalah proses interview yang akan dilakukan saat itu juga. Jadi saat aku angkat teleponnya, aku menerima kabar bahwa aku lulus dan langsung diinterview saat itu juga. Interviewnya kurang lebih 15-30 menit saat itu, dan aku ditanya beberapa hal mengenai esai yang sudah aku tulis sebelumnya. Di situ aku diminta untuk perkenalan diri, kemudian background keluarga aku, cita-cita aku setelah lulus dari kuliah nanti, dan kenapa aku pilih program studi tersebut. Apakah aku ada passion di situ atau apa yang membuat aku memilih program studi itu. Di situ aku menjawab, dan puji Tuhan aku bisa menjawab semua pertanyaan karena emang tulisan itu aku yang buat, jadi dari hasil pikiran aku sendiri. Dan kata panitianya, setelah interview ini hasilnya akan diumumkan melalui SMS saat itu. Jadi belum ada WA ya pas aku daftar di kampus itu, benar-benar melalui SMS ataupun telepon. Setelah itu aku tetap melanjutkan aktivitasku seperti biasa, dan di bulan April 2017 juga seingatku itu adalah pelaksanaan ujian sekolah dilakukan di sekolah aku. Dan di minggu terakhir bulan April itu aku pulang ke rumah dan mendapat SMS bahwa aku lulus untuk program beasiswa yang aku daftarkan di salah satu kampus yang ada di Jogja. Dan melihat SMS itu aku senang banget dan bersyukur banget karena harapanku di awal bisa lulus akhirnya terwujud. Dan saat itu tuh aku mengabari orang tua aku dan juga beberapa saudaraku yang ada di rumah saat itu, dan kami sangat senang aku bisa kuliah dengan beasiswa. Tapi di SMS itu menyatakan bahwa terdapat registrasi peserta calon peserta didik baru yang harus dilakukan di kampus tersebut sekitar bulan Juni 2017 dan tidak boleh diwakili. Kalau misalnya kita nggak hadir, itu sama saja dengan kita mengundurkan diri dari seleksi beasiswa tersebut. Dan di situ aku cukup galau karena salah satu hal yang aku persiapkan juga adalah mengikuti SBMPTN. Tapi dengan mempertimbangkan beberapa hal, diskusi dengan orang tua dan juga beberapa saudaraku, akhirnya kami memutuskan untuk aku tetap datang ke Jogja di bulan Juli nanti. Dan sembari itu aku tetap mempersiapkan diri mengikuti ujian nasional dan SBMPTN untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sekitar bulan Mei 2017 itu aku sudah ujian nasional dan ujian sekolah, dan memutuskan untuk berangkat ke Makassar mengikuti bimbingan belajar agar belajarnya lebih intens lagi untuk sebelum mengikuti SBMPTN. Itu harapannya di awal. Tapi bener, di Makassar itu aku punya beberapa teman yang dari sekolahku juga yang mengikuti bimbingan belajar tersebut, dan kami sama-sama belajar. Tapi sebelum aku melakukan tes SBMPTN itu, aku ingat aku berangkat ke Jogja untuk registrasi akhir calon peserta didik melalui program beasiswa di kampus yang aku sudah daftarkan. Setelah melakukan registrasi di Jogja, itu aku pulang ke Makassar untuk melanjutkan bimbingan belajar aku bersama dengan teman-teman tercinta di sana dan mengikuti tes SBMPTN. BTW soal SBMPTN itu susah banget guys.
susah banget menurut aku, dan butuh waktu persiapan yang lebih. Kalau menurut aku dari pengalaman yang aku jalani itu, aku persiapannya cuma 1 bulan, dan itu menurutku kurang banget, amat sangat kurang, karena banyak hal yang ada di materi-materi yang ada di SBMPTN itu yang harus kita pelajari jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kami tetap optimis mengerjakannya, dan beberapa bulan setelah tes itu aku dapat kabar bahwa aku lulus tes SBMPTN, tapi di pilihan ketiga, dan kampusnya itu ada di Makassar. Nah, jadi saat itu aku diberikan 2 pilihan, apakah aku tetap mengambil beasiswaku di Jogja atau memilih untuk kuliah di Makassar. Dimana jika aku tetap memilih untuk kuliah di Makassar, itu aku mendapatkan beberapa benefit yang ada. Salah satunya adalah bisa pulang ke Toraja jika ada libur, dan biaya transportasinya cukup murah dibanding dengan aku kuliah di Jogja. Tapi balik lagi, jika aku di Jogja itu aku dapat beasiswa, tapi kalau di Makassar itu aku belum tentu dapat beasiswanya. Jujur dalam memutuskan hal ini itu aku butuh banyak bertanya ke mama papa aku, kemudian ke senior-senior aku di SMA, teman-temanku, saudara-saudaraku yang lebih berpengalaman dari aku, dan pastinya saat itu aku sangat bergumul dengan Tuhan. Dari pertimbangan dan diskusi ini, itu aku akhirnya memutuskan bahwa aku memilih Jogja sebagai tempat di mana aku melanjutkan pendidikan. Dan saat itu jujur hatiku takut, bisa nggak ya aku bertahan hidup dan beradaptasi di sana. Tapi aku mempertimbangkan beberapa hal, teman-teman, kenapa aku pilih Jogja. Yang pertama, aku sangat ingin mencoba kuliah di luar Pulau Sulawesi, lebih tepatnya di Pulau Jawa, karena aku yakin bahwa jika aku kuliah di Pulau Jawa itu aku akan bertemu dengan banyak teman dari seluruh Indonesia, dan di situ pasti aku akan bertemu dengan orang-orang hebat. Bukan berarti di Sulawesi itu orangnya nggak hebat juga, hebat banget malahan. Tapi menurut aku ingin mendapat pengalaman yang baru dengan bertemu dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, aku ingin keluar dari zona nyamanku, baik dari segi bahasa, dan aku sangat ingin belajar menjadi anak rantau. Kemudian yang ketiga, aku yakin dengan kuliah di Jawa, maka mindsetku dan pengalamanku itu akan bertambah banyak. Yang keempat, mungkin aku akan menghadapi resiko, salah satunya adalah jauh dari keluarga aku dan harus berjuang untuk menyelesaikan pendidikanku di Jogja. Yang terakhir adalah kalau aku pulang kampung itu biayanya sangat mahal kalau aku kuliah di Jawa. Tapi dengan beberapa pertimbangan ini aku tetap memilih untuk kuliah di Pulau Jawa. Dan di bulan Agustus 2017 itu aku akhirnya berangkat ke Jogja dan memulai petualanganku menempuh pendidikan di sana. Di video kali ini juga aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada aku kuliah di Atmajaya Yogyakarta selama kurang lebih 4 tahun dengan program beasiswa. Banyak hal yang aku dapatkan selama kuliah di Atmajaya Yogyakarta, banyak pengalaman yang membuat aku memiliki mental petarung sebagai anak rantau. Dan terima kasih banyak sudah memberikan aku pencerahan mengenai kehidupan ini dan menanamkan nilai-nilai Atmajaya dalam kehidupanku, yaitu unggul, inklusif, dan humanis. Jujur dalam menghidupi nilai-nilai ini, saat ini pun juga aku tetap terus belajar untuk menghidupinya dalam menjalani keseharianku saat ini. Jadi teman-teman, itu adalah tutur kataku secara singkat mengenai perjalananku memutuskan untuk kuliah di Pulau Jawa.
Aku banyak belajar dari pengalaman tersebut, dan jika aku melihat kembali ke belakang dari kehidupanku saat ini, aku sangat amat berterima kasih kepada Dini yang dulu yang sudah menerima tantangan tersebut di tahun 2017. Aku berani untuk memutuskan, berani untuk memulai, dan tidak menyerah untuk menjalaninya sampai aku akhirnya bisa membuat video ini. Aku yakin masih banyak teman-teman yang punya pengalaman yang lebih baik dari aku, tapi aku harap video ini bisa menjadi kenangan secara tersendiri bagi aku di suatu hari nanti. Buat diri aku di kemudian hari dan kita semua yang memiliki mimpi, perjuangkanlah mimpi itu, jangan sering menunda-nunda. Persiapan dan latihan itu sangat penting teman-teman. Jadi konsistenlah untuk melatih diri dan belajar untuk keluar dari zona nyaman, dan paling penting adalah jangan batasi diri kita dengan alasan-alasan yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Terlebih khusus buat adik-adik aku yang ada di Toraja yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perkuliahan, latihlah dirimu dengan giat dalam belajar, tekun, konsisten, dan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kampus yang akan kalian tuju, entah itu di dalam ataupun di luar negeri. Dan jika kalian memang berniat untuk mengikuti program beasiswa, tolong cari informasi mengenai program beasiswa yang kalian inginkan dan kerjakanlah hal-hal yang dituntut dalam program itu. Dan selamat mempersiapkan diri buat adik-adik aku. Aku yakin kalian bisa dan percaya dirilah untuk mengejar mimpi kalian. Mungkin sekian dari tutur kata untuk episode 2 kali ini. Jika ada tutur kataku yang kurang berkenan selama video, aku mohon dimaafkan teman-teman. Sekali lagi di sini aku hanya sharing, dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah hadir dalam kehidupan aku sejak tahun 2017 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya, yang amat sangat membantu aku mewujudkan mimpi untuk bisa kuliah di Pulau Jawa. Dan saat ini juga aku terus bermimpi untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman-teman, aku juga saat ini masih dalam proses untuk mengejar mimpi. Jadi kita sama-sama mengejar mimpi ya teman-teman. Untuk itu mari kita tetap semangat. Dan buat kalian semua yang sudah menonton video aku kali ini, aku mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini. Sekian dari aku teman-teman, sampai berjumpa di tutur kata selanjutnya. See you!